By the way, gue udah nonton Ikatan Cinta sampai episode 30-an. Gue udah nonton 30-an dan gue mikir kayak what am I doing, bro? Gue anjing, ini gila, nyari bahannya parah sih anjing. Ini gue cuma pengen nyari tahu alur ceritanya dulu loh. Soalnya kan ini total ada 363 kalau nggak salah, 366 ya. Iya 366 episode yang sekarang kalau nggak salah. Dan kalau misalkan gue nggak tahu alurnya, gue tiba-tiba asal kritik, tiba-tiba asal ngebuat trailer kocak, itu ntar bakal jadi senjata makan tuan. Jadi sebisa mungkin gue research dalam-dalamnya. Dan di episode 30, konflik dari episode kedua masih belum selesai. Masih belum terkuak siapapun. Manung Sambat, Wildan, Reja, Rizi, Res, ini Suparjo deh. Oke, bikin fan art Res sekolah kalau nggak males. Oke, thank you banget. Gue dari episode pertama sampai sekarang bang, soalnya emak gue nonton. Jadi akhir-akhir ini mungkin gara-gara gue nonton Ikatan Cinta, nyokap gue jadi sering ke kamar gue ngobrol soal Ikatan Cinta. Jadi ya mungkin ada sedikit ini juga ya, ada sedikit hikmah gitu ya. Mungkin gue mual gitu. Misalnya gue masih bisa deket sama orang tua gitu. Yogi, halo bro, Lebleng, di Ikatan Cinta ada koruptor nggak bang? Di Ikatan Cinta nggak ada koruptor sama sekali. Yang ada adik belangsak ya. Jadi sekaya apapun kalian, setajir apapun kalian, tetap nomor satu, musuh alami kalian adalah adik kalian sendiri gitu men. Itu yang gua dapet konklusi, kesimpulan dari sinetron Ikatan Cinta. Yang gua suka, oh my god. Yang gua suka. Apakah gue tadi ngomong kalau misalnya gue suka sinetron? Enggak, yang gue suka dari Ikatan Cinta adalah sinetron ini antagonisnya dicecer mulu. Jadi antagonisnya dicecer mulu. Dia sebenarnya cuma jadi antagonis di sampai episode 10 doang sebenarnya. Terus sampai episode 20-30 dia dicecer tuh, udah mau dicecer. Kayaknya gue lihat sampai episode 300-an dia masih dicecer dah. Ini alurnya itu ditambah-tambah ya. Jadi bukan alurnya itu flashback gitu, bukan. Alurnya itu bukan kayak alur Harry Potter gitu yang lu harus build up dari dia masa kecil, enggak. Jadi udah langsung present time dan ada time skipnya di penjara. Pemeran utamanya di penjara anjing. Jadi napi. Ya, itu kocak sih. Jadi ceritanya itu nih gue udah tahu gue udah tahu ceritanya. Cuman gue masih belum tahu kayak gue pengen memahami juga episode akhir ini kayak gimana gitu men, jalan ceritanya gitu men. Jadi gue bisa nyambung gitu tetap. Jadi jadi intinya adalah sebenarnya pemeran utamanya itu ada dua. Al, namanya Al, dan Andin, what the freak, dan Andin. Oke, Andin. Ini Andin. Nah, serius. Nah, ini. Al punya ade namanya Roy. Shit. Al punya ade yang namanya Roy. dan percaya atau enggak, Roy cuma sampai episode 2. Nih Roy ini suka banget sama Andin nih. Suka banget sama Andin ceritanya. Dia tuh kayak mantannya Andin gitu men. Cuman si Andin ini sebenarnya udah suka sama orang namanya Nino. Namanya Nino. Oke, namanya Nino. Nah, Nino ini ternyata dulu mantannya adenya si Andin. The fuck. Holy shit.
Jadi Nino ini dulu mantannya ini ya, adanya si Andin, namanya Elsa. Nah si Elsa ini dia model dan dia cinta banget sama si Nino. Cuman karena Nino nggak dikasih perhatian, nggak dikasih belayan, akhirnya si Nino kayak udah nggak suka sama Elsa, dia malah suka sama kakaknya. Emang bangsat ini orang nih. God damn it Nino. akhirnya mereka nikah nih ya. Akhirnya mereka nikah. Terus si Elsanya nangis. Waktu ijab kabul, waktu si Andinnya itu nikah, si Roy datang ke pernikahannya. Dia langsung, "Wow, jangan! Saya tidak sah. Saya tidak setuju. Saya akan membuat pernikahan ini tidak sah." Cuman kata bapaknya si Andin, "Lu siapa anjing?" "Who the hell are you bitches?" Pulang. Akhirnya dia disuruh pulang. Roy akhirnya disuruh pulang. Bentar. Akhirnya Roy pulang nih, diusir satpam. Nah, lu inget si Elsa, mantan si Nino? Lu inget? Malah bahas kata anjing. Enggak. Oke. Please, tetap bertahan sama gue, ini seru. Serius. Ntar kalau di terokocak gue nggak bisa nyeritain ini bro. Jadi gue pengen research gue seenggaknya berguna gitu men. Terus, nah akhirnya si Elsa ini akhirnya kabur juga dari akad gitu men. Soalnya waktu si Nino masukin cincin ke jari manisnya si Andin gitu men. Si Elsa kayak, "Oh no, I can do it." Akhirnya dia pulang. Set. Akhirnya dia pergi gitu. Nah dia ketemu si Roy nih. Roy mau naik mobil. Ya ini mobil lah. Ini mobil. Ya nggak tahu kenapa akhirnya si Elsa ikut Roy, katanya dia pengen nenangin diri gitu. Akhirnya ya udah dia ikut. Nah akhirnya time skip tuh malam. Ternyata Elsa ke Holy Week. Nggak, Elsa itu kayak ke bar gitu sama si Nino, mabok. Ya biasalah, metropolitan girls and boys gitu men. Roy ini tipikal preman gitu men, tipikal orang-orang yang fuckboy gitu men. Kenapa namanya Roy? Kayaknya gimana gitu men. Akhirnya mereka berdua mabok. Nah waktu dalam mobil lu tau lah pasti ngarahnya kemana bro. And you got damn right bro. Akhirnya dia masuk mobil. Nah si Roy ini, surprisingly, dia yang sadar bro. dia yang fuckboy, dia yang sadar man, shit. Jadi yang ngegoda itu sebenarnya bukan Roy, justru si Elsa man. The hell. Jadi si Elsa itu kayak ngelihat Roy itu sebagai mantannya. Waduh ini soal mantan. Jadi ngelihat sosok Roy itu kayak Nino gitu kan. Akhirnya dia ya udah gitu. Kayak gitu. Nggak diliatin di sinetron karena sudah gila kalau misalnya diliatin. Ini kompleks banget. Ini masih episode 2 masa. Ini masih episode 2 dan jangan khawatir guys. Satu episode itu 60 menit, sejam, bukan 20 menit ya. Bukan One Piece loh, bukan. One Piece 23 menit. 3 menitnya opening ending, bro. Ini masalahnya ikatan cintanya 1 jam. Openingnya cuma 30 detik anjing, jadi anjing lah. Bentar. Terus akhirnya mereka begitu time skip. Nah ini gue suka nih time skipan gitu. Jadi time skip kita punya 2 kondisi dimana kakaknya si Elsa, si Andin muntah-muntah karena dia hamil dari suami yang sah ya. Di sisi lain si Andin juga si Elsa juga muntah-muntah karena dia sama orang yang tidak dia inginkan gitu kan. Dua-duanya sama-sama. Oke men. Oh ya, by the way si Andi ini dia dosen ya. Anjing. Gila loh.
Apakah lu bosan dengan pemeran utama yang dia tuh dari kalangan bawah tiba-tiba jadi pembantu di konglomerat, abis itu dia jadi pemain suri? Enggak, slow, gak usah khawatir. Di Ikatan Cinta ini pemeran utamanya pinter, gak usah khawatir. Tapi kelewat baik jadi goblok ya, protagonis lah. Kalau misalkan gak goblok, nggak protagonis. Protagonis tuh kalau misalkan baiknya sebaik-baik gitu tapi goblok gitu men, nggak jelas gitu. Udah pokoknya banyak banget cerita, jadi wah ada. Sebenarnya lu harus tahu cuman di 3 episode awal doang buat tahu plot benang merah dari Ikatan Cinta ini. Gue sampai 30 episode udah tahu kalau misalkan ceritanya ditambahin bumbu-bumbu aja gitu men. Jadi kayak nyecer si ini nih, si Elsa ini. Oke, kayak gitu. Males ah.